tidak ada lagi alasan bahwa hakim tidak sejahtera. Negara telah memperhatikan kesejahteraan hakim lebih dari cukup. Untuk itu integritas hakim akan selalu kita jaga dan akan selalu kita jaga. Perbuatan judicial corruption beberapa hakim merupakan bentuk kekufuran, nikmat, dan bentuk keserakahan yang tidak boleh ada dalam diri seorang hakim dan aparatur pengadilan di Mahkamah Agung. Berapa orang yang KPK ini ditangkap setelah mendapatkan kenaikan tunjangan begitu Pak? Kemarin DPR juga merespon ini mau dinaikkan gaji ataupun tunjangan 1000% pun tetap akan korupsi begitu. Nah ini saya minta pandangannya aja Pak, bagaimana menanggapi pernyataan DPR tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Media mana tadi? 20 detik. Jadi gini, nanti kita lihat substansi persoalannya. Kalau substansi persoalannya proses eksekusi, sejatinya proses eksekusi itu adalah proses panjang. Hanya meledaknya 5 hari setelah hakim terima gaji baru. Tapi apakah betul proses eksekusi itu setelah gaji baru ini terbit atau cair gitu ya? Kalau sebuah proses eksekusi itu bermula dari proses perkara, tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, mungkin juga PK. Setelah itu yang dinyatakan menang mengajukan permohonan eksekusi. Di proses eksekusi itu ada telaah berkas. Setelah berkas ada unmanning. Setelah unmanning ada penetapan eksekusi. Nah, di proses mana ini yang sedang berjalan, nanti Anda lihat. Itu. Saya yakin, 100% yakin bahwa proses ini jauh sebelum hakim naik gaji atau naik tunjangan fasilitas keuangannya. Tapi apakah ini mewakili seluruhnya? Apakah nilai setitik itu menjadi seluruh hakim yang baik tidak layak menerima kenaikan tunjangan? Ini pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh waktu. Kan gitu. Tapi apakah ini misalnya sesuatu yang dominan? Apakah ini gunung es? Apakah ini perilaku menyimpang dari minoritas hakim? Sejatinya masih banyak hakim yang baik. Nah ini juga Anda yang nanti membuktikan. Makanya di akhir pers tadi, konferensi pers tadi, Pak Ketua juga menitipkan, tolong masyarakat juga ikut mengawasi. Ada siwas, ada mekanisme input dari masyarakat yang memberi masukan pada pimpinan Mahkamah Agung kalau ada perilaku menyimpang. Cuman hati-hati juga, jangan sampai yang mengadu yang bersurat itu ada orang yang kalah perkara. Kalau soal kalah perkara itu ada mekanisme yang namanya upaya hukum. Jadi kalau kita, Pak, ada korelasi yang signifikan enggak perilaku menyimpang ini dengan kenaikan tunjangan atau kesejahteraan hakim? Atau masih patutkah kesejahteraan hakim yang meningkat ternyata masih ada praktek yang begini? Nah ini nanti biar masyarakat menjawab, sejarah menjawab, waktu menjawab. Tapi Mahkamah Agung sebagai lembaga berkomitmen tidak bosan-bosan, tidak kurang-kurang di berbagai kesempatan, di berbagai acara. Yang mulia Ketua Mahkamah Agung selalu memesankan agar kita tetap menjaga integritas dan menjauhi praktek-praktek pelayanan transaksional. Gitu ya Mas? Ada lagi? Cukup? Oke. Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh juru bicara. Ya. Ada 3 juru bicara sekarang. Iya. Jadi intinya itu tadi kan di akhir press release saya kan kalau masih ada oknum yang kopur dan serakah kan itu udah naik gaji tapi kok masih kopur serakah, pilihannya kan hanya 2 ya, dipecat dan penjara. Sekecil apapun nilai transaksional itu pilihannya hanya 2 ya, pecat penjara. Itu tegas sekali kebijakan pimpinan Mahkamah Agung ya. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.